Adik-adik, salam misioner. Perkenalkan, nama kakak Gaby. Kakak ingin mengucapkan selamat hari Minggu yang keempat. Hari ini kita akan membahas tentang Yesus menunjukkan cintanya melalui perbuatannya. Nah, sebelum itu mari kita bernyanyi bersama dan mari kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersama-sama kasih Yesus manis dan indah. Idolamu dan yang paling engkau suka, sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka, sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Nah, adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Nah, semuanya ambil sikap doa yang benar. Tangannya dikatup dan matanya ditutup. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah menyatakan cinta-Mu yang begitu besar hingga rela mati di salib. Bantulah kami agar dapat mencintai Engkau dalam diri orang-orang yang ada di sekitar kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Tuhan, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu,
Bacaan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah mereka kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom adik-adik, selamat berjumpa lagi. Tema pendampingan hari ini, Yesus menunjukkan cintanya melalui perbuatan. Adik-adik mungkin pernah dengar, bunga dan coklat seringkali digambarkan seseorang untuk mengungkapkan rasa cinta. Tapi apakah adik-adik tahu ada satu cara yang dapat menunjukkan atau mengungkapkan rasa cinta dan sayang seseorang kepada sesamanya? Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu kakak? Iya, satu cara yang kita bisa lakukan untuk mengungkapkan rasa cinta atau rasa sayang kita kepada sesama adalah dengan melakukan sebuah kebaikan. Nah, di firman tadi kita telah mendengarkan Yesus telah menampilkan satu perbuatan baik di dalam kehidupan. Dan itu pun boleh menjadi acuan atau boleh menjadi pedoman adik-adik di dalam kehidupan. Contoh saja, misalnya pada saat adik-adik di sekolah, ketika ada salah seorang temannya tidak memiliki alat tulis, pensil atau pulpen, terus adik-adik memiliki 2 atau lebih, apa yang adik-adik lakukan? Adik-adik pasti akan meminjamkannya, ya kan? Supaya temannya yang tadi bisa kembali belajar dan mengikuti proses belajar mengajar. Nah, begitu juga pada saat adik-adik atau ada teman atau mungkin orang tua yang dalam kondisi sakit, apa yang adik-adik lakukan? Tentu saja adik-adik pasti akan menjenguk, bahkan berdoa untuk kesembuhannya. Nah, tahukah adik-adik bahwa dari hal-hal yang adik-adik lakukan itu telah mencerminkan sebuah kebaikan? Berbagi, menolong, dan mendoakan itu adalah perbuatan yang mencerminkan sebuah kebaikan. Sama seperti firman yang kita dengarkan tadi. Firman tadi yang kita dengarkan telah menggambarkan di mana Yesus telah berbuat kebaikan terhadap ibu mertua Petrus. Ketika ibu mertua Petrus sakit, Yesus datang dan kemudian berdoa. Setelah itu lenyaplah sakit penyakit demam yang ibu mertua Petrus alami. Nah, adik-adik, di sini kita bisa mengambil contoh bahwa satu perbuatan kebaikan
yang kita lakukan dengan hati yang tulus ikhlas, baik itu bagi sesama, bagi teman atau orang tua, itu telah menggambarkan satu perbuatan kebaikan seperti yang dikehendaki oleh Yesus. Tentu saja kadang tidak mudah untuk kita lakukan hal kebaikan, tetapi jika kita lakukan terus-menerus, bisa kan? Ada pepatah mengatakan, "Halah bisa karena biasa." Dan satu lagi adik-adik, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Ketika kamu menaburkan kebaikan, kebaikan pula yang akan engkau tuai di dalam kehidupanmu. Jadi jangan pernah bosan-bosan ya melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita. Ketika seseorang meminta pertolongan dari kita dan kita bisa membantu, ayo kita tolong. Karena dari hal-hal yang kecil seperti itulah akan mendatangkan hal-hal yang besar dan kebaikan yang besar. Jangan lupa adik-adik ya, terus ingat bahwa Yesus senantiasa mengajarkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh berbangga hati, boleh bersuka cita karena Tuhan kita telah lebih dahulu memberikan contoh yang baik di dalam kehidupan kita. Baik adik-adik, sebelum menutup renungan kita hari ini, kakak mengajak adik-adik yang ada di rumah, ayo kita berdoa bersama, kita memohon tuntunan dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kudus, kami berterima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau, yang sungguh sangat baik di dalam kehidupan kami. Engkau telah memberikan contoh yang terbaik dalam kehidupan kami, di mana kami anak-anak-Mu, Engkau ajar untuk selalu berbuat kebaikan, baik itu bagi orang yang kami kenal maupun orang yang tidak kami kenal. Karena kami yakin Bapa, Engkau mengajarkan kami, Engkau memberkati kami, agar kami pun boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya kebaikan yang kami tabur ini bukan semata-mata hanya ingin mendapat pujian dari manusia saja atau dari sesama, tetapi kami boleh melakukan semua hal-hal kebaikan itu betul-betul karena kami ingin mengikuti teladan kasih-Mu, sikap saling menyayangi dan mencintai. Semoga kami pun tetap tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang manis dan patuh terhadap Engkau, patuh terhadap orang tua kami, dan mencintai sesama kami. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami bawa dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Salam kreativitas. Jumpa lagi dengan kreativitas minggu ini. Minggu ini kita akan membuat kreativitas seperti ini. Alat dan bahan yang kita perlukan dalam kreativitas minggu ini yaitu alatnya mistar, gunting, alat pewarna, pensil, pelubang kertas, benang wol, dan bahannya kita sediakan kertas jilid ukuran folio. Adapun cara pembuatannya, kita lipat kertasnya seperti ini, lalu kita gambar di sisi sebelah sini ataupun yang di sebelah sini, gambar hati dan salib.
seperti ini. Lalu kita gunting sesuai dengan pola gambar yang sudah kita buat. Setelah jadi seperti ini, kita akan melubangi sisi dari salibnya. Seperti ini. Sekarang kita akan memberi tali pada salib yang sudah dilubangi tadi. Sekarang adik-adik diminta untuk mengkreasikan dengan cara memberi warna, membuat salib, dan jangan lupa menuliskan tema kita pada minggu ini yang berbunyi Yesus menunjukkan cintanya melalui perbuatan seperti ini. Demikianlah kreativitas kita pada minggu ini. Sampai jumpa adik-adik. Nah, kembali lagi sama Kak Gebi. Nah, bagaimana pendampingan kami kita hari ini adik-adik? Pastinya menyenangkan ya. Nah, tugas perutusan minggu ini yaitu merumuskan tindakan konkret yang akan dilakukan sepanjang minggu depan. Contohnya itu membantu ibu menyapu di halaman rumah, membantu ibu menjaga adik, ataupun membantu ibu mencuci piring. Nah, sekian pendampingan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi. Dadah. Salam misioner. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menunjukkan kepada kami bagaimana seharusnya kami saling mencintai. Bantulah kami agar dapat meneladanimu dan menunjukkan cinta kami dengan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama. Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.